dulu di balik wafatnya Sultan Matangaji Cirebon. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matangaji adalah julukan bagi Sultan Syafyuddin. Beliau merupakan sultan kelima dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang bertahta pada 17 tahun 1286. Dijuluki Matangaji karena beliau merupakan seorang sultan yang matang dalam mengaji atau pandai dalam ilmu agama. Beliau juga dikisahkan mendalami ajaran Mahayekti Sufi. Di masa pemerintahannya, Sultan Matangaji gigih melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perjuangannya dalam menentang Belanda menjadikannya sebagai sultan yang dicintai rakyatnya, pengikutnya di mana-mana. Tapi akhir hayat dari sultan ini dikisahkan pilu sebab beliau dibunuh oleh adik iparnya sendiri. Pengkhianatan itu dilakukan di pintu ukir keraton Kasepuhan. Bagi seorang pejuang seperti Sultan Matangaji, tentu mati di medan juang lebih mulia daripada mati di tangan saudara sendiri, apalagi yang melakukan pembunuhan terhadapnya adalah kerabat sendiri. Inilah kisah pilunya. Adik ipar Sultan Matangaji yang membunuh sultan yang dicintai rakyat itu, namanya Ki Muda, kelak menjadi Sultan Kasepuhan ke-6. Kala itu ia menjabat sebagai pengurus kuda keraton. Adapun awal mula dari pembunuhan Sultan Matangaji oleh Ki Muda dilatar belakangi oleh kisah yang panjang. Kisah bermula dari muaknya Sultan Matangaji kepada Belanda. Sultan menganggap Belanda sudah menyengsarakan rakyat, bahkan terlalu banyak ikut campur urusan keraton. Tapi karena sadar secara persenjataan Belanda lebih unggul dibanding Cirebon, maka Sultan melakukan upaya besar untuk membuat senjata secara besar-besaran. Berdasarkan pertimbangan yang matang, Sultan mengubah fungsi Taman Sunyaragi sebagai bunker pembuatan senjata sekaligus sebagai tempat pelatihan prajurit dalam upaya persiapan melawan Belanda. Taman Sunyaragi sebelumnya merupakan taman air terbesar di Jawa. Taman itu pada mulanya dibangun Pangeran Arya Cirebon sebagai hiburannya para sultan dan dayang-dayangnya. Di tempat itu Sultan Matangaji dengan senyap memproduksi ribuan senjata jenis tombak, pedang, golok, anak panah, keris, dan lain sebagainya. Upaya diam-diam penyusunan kekuatan oleh Sultan Matangaji ini rupanya ada yang membocorkan, sehingga dengan sigap Belanda menyerbu Sunyaragi, terjadi peperangan besar antara Belanda dan pasukan Sultan Matangaji. Akan tetapi karena kurang persiapan, pasukan Sultan Matangaji dapat dipatahkan oleh Belanda. Meskipun demikian, Sultan Matangaji dan sebagian pengikutnya berhasil menyelamatkan diri ke daerah selatan Cirebon, tepatnya di Sumber. Di Sumber, Sultan dengan pengikut setianya yang masih tersisa membangun pesantren di tempat barunya itu. Sultan dengan tekun mengajarkan agama dan ilmu kedikdayaan pada santri-santrinya. Merasa kagum dengan Sultan, para santri banyak yang ingin ikut serta melawan Belanda. Akan tetapi Sultan mengajukan syarat kepada para santri. Syaratnya tiap-tiap santri yang ikut berjuang harus benar-benar matang dahulu dalam mengaji. Syarat itu yang kemudian menjadikan Sultan Kasepuhan kelima itu dijuluki sebagai Sultan Matangaji. Karena selain beliau sebagai seorang yang pandai atau matang dalam ilmu agamanya, beliau juga mengharuskan pengikutnya matang dulu dalam agamanya sebelum ikut berjihad melawan Belanda. Bentrokan antara pengikut Sultan Matangaji dengan Belanda terjadi berkali-kali. Dalam perang antar keduanya, Belanda mengalami kerugian yang cukup besar. Mengingat perjuangan Sultan Matangaji dan pengikutnya dalam menghadapi Belanda dilakukan secara gerilya, sembunyi-sembunyi, yaitu menyergap musuh di kala lengah, kemudian menghilang di kala musuh mengejar. Putus asa dalam menghadapi perlawanan para pengikut Sultan Matangaji, Belanda kemudian menggunakan taktik licik. Belanda menggunakan tangan Ki Muda, adik ipar Sultan, sebagai alat untuk menangkap Sultan. Melalui perantara Ki Muda, Belanda mengajak Sultan Matangaji untuk berunding. Dalam perundingan itu rupanya Belanda memasang jebakan. Sultan Matangaji kemudian ditangkap, sementara pengikutnya dibantai habis oleh pasukan Belanda. Dalam si upaya penangkapan, Belanda sebenarnya ingin langsung membunuh Sultan di tempat perundingan, akan tetapi Sultan dikisahkan memiliki kekuatan mistis sehingga sulit dibunuh. Sultan Matangaji hanya bisa ditangkap dan untuk kemudian dijebloskan dalam tahanan keraton. Niat Belanda untuk menghabisi Sultan Matangaji rupanya masih tetap bergejolak. Belanda memerintahkan Ki Muda untuk membunuh Sultan Matangaji dengan iming-iming jabatan tinggi, yaitu menggantikan Sultan Matangaji. Setelah mendapatkan tawaran itu, Ki Muda dikisahkan mencari cara agar dapat membunuh Sultan Matangaji. Cara pembunuhan akhirnya ditemukannya. Sultan dikisahkan hanya dapat dibunuh dengan senjatanya sendiri. Oleh karena itu, Ki Muda mengambil senjata pusaka Sultan Matangaji,
dan kemudian menusakannya. Kisah pilu itu terjadi di depan pintu ukir keraton Cirebon. Oh, begitulah kisahnya. Kisah seorang sultan yang gigih melawan kesewenang-wenangan Belanda demi kesejahteraan rakyatnya. Di Cirebon namanya tetap harum hingga kini. Meskipun di zaman setelah kewafatnya, Belanda dengan berbagai cara merusak nama baik sultan. Di antara cara-cara buruk Belanda untuk merusak nama baik sultan adalah munculnya berita bohong yang dibuat Belanda mengenai Sultan Matangaji. Sultan dipropagandakan sebagai seseorang yang mengidap gangguan jiwa karena mendalami ilmu Mahayekti oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.